Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Ibu. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Sudah sarapan semua? Sudah, Bu. Oke, berarti belum, kenapa? Mama aku nggak masak, lagi sakit. Iya, nanti setelah pembelajaran selesai, Nadia bisa sarapan ya di kantin? Oke, Bu Guru. Ya, oke. Kita akan memulai pelajaran ini dengan semangat pagi, tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu ya sebelum belajar. Nah, sekarang Kania coba pimpin doanya untuk teman-temannya. Baik, Bu. Teman-teman, Siap. sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dalam hati dimulai. Selesai beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kania. Nah, anak-anak, sebelum belajar kalian itu harus berdoa terlebih dahulu karena berdoa itu sangat penting untuk kelancaran kita dalam kegiatan sehari-hari ya. Dan juga hari ini Ibu mau lihat dulu nih siapa ya yang belum hadir. Sepertinya Legi tidak berangkat ya. Ada yang tahu kenapa? Sakit, Bu, Leginya. Sedang sakit. Lina juga ya? Ada 2 anak sepertinya yang tidak hadir hari ini. Oke, Ya, tidak Bu, apa-apa ya. Kita doakan ya supaya Legi cepat sembuh dan Lina juga. Oke, baik. Sebelum kita mulai, kita akan membacakan Pancasila dulu. Hafal dengan Pancasila? Iya, Ibu. Nah, kita bersama-sama ya. Ya. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam kewakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, baik. Kalian masih bisa ya hafal Pancasila. Nah, sekarang untuk tambah semangat, kita tepuk semangat dulu ya di pagi hari ini mengawali pembelajaran hari ini ya. Kita tepuk semangat dulu yuk. Semuanya tepuk semangat. Semangat. Sekali lagi biar kompak ya. Tepuk semangat. Oke, terima kasih kalian kompak, semangat dan luar biasa. Pagi hari ini kalian udah siap. Nah, di pembelajaran kali ini kalian nanti akan Ibu ajak untuk melakukan sesuatu ya, untuk mengukur suatu benda yang ada di sekitar kalian supaya kalian bisa mengetahui bahwa benda-benda yang ada di sekitar kalian itu bisa diukur dan kalian juga bisa menggunakan alat ukur yang ada yang nantinya akan Ibu sediakan dan kalian yang sudah bawa ya. Dan pasti kalian juga masih ingat tentang pelajaran ini. Waktu kelas 2 juga sudah pernah diajarkan ya tentang satuan baku panjang ya. Waktu kelas 2 itu satuannya belum baku. Nah, sekarang kalian akan belajar tentang satuan bakunya ya. Kalau waktu kelas 2 kan masih menggunakan jengkal, menggunakan tangan, mengukurnya ya. Kalau sekarang kalian akan mengukurnya menggunakan alat ukur baku. Ya, oke. Sebelumnya kita akan menyimak video yang akan Ibu berikan dulu ya. Kalian akan menyimaknya dengan seksama.
Ibu butuh proses untuk menampilkan videonya ya. Jadi kalian harap tenang, jangan ribut dulu ya. Ibu akan Ibu, aku nontonnya mau di depan, boleh? Oh, boleh. Tidak apa-apa. Silahkan ya. Bentar. Ibu butuh proses dulu ya. Mana ini? Oke. Nah, sudah siap untuk menonton videonya? Sudah. Kalian perhatikan baik-baik ya. Jangan sampai terlewat apa yang ada di video ini karena nanti kalian akan belajar dari video ini. Jadi, terdengar tidak suaranya? Kurang, Bu. Kurang kedengeran. Gede. Sama temanku belum? Aku kenalin ya. Kalau ini Made. Di foto ini sih masih pendek. Tapi tahu-tahu jadi tinggi pas Sudah lagi terdengar? anaknya usil-usil lucu gitu. Terus kalau udah ngomongin dinosaurus, aduh nggak bisa berhenti. Daripada diceritain aja, kita kenalan langsung saja yuk. Yang ini juga sama aja. Badannya gendut. Kekecilan semuanya. Oh, kok mendadak sekali Pak pembatalannya? Oh, begitu ya. Kalau rencananya berubah, kabarin saya ya Pak. Kebetulan bulan ini lagi sedikit pekerjaannya. Ada apa, Made? Ini Pak, baju Nabi Made semuanya udah kekecilan. Bulan depan kan mau ada acara itu. Tadi Made cobain baju Made, udah nggak muat semua. Tapi kalau kaos sih masih muat semua. Ya, nanti Bapak belikan ya kalau sudah ada uang lebih. Bulan ini kerjaan Bapak lagi banyak yang dibatalkan. Iya Pak, gak apa-apa kok. Made, kalau bajunya seperti punya Bapak gini, mau nggak? Wah, mau dong. Baju Bapak kan keren-keren. Pak, tapi baju kayak gini bukannya mahal ya? Enggak kok, Made. Nggak mahal. Asal ada kainnya, Bapak bisa jahitin. Bapak ambil pita ukur dulu ya. Kita ukur biar pas. Oke Pak. Made, coba. Ini muat nggak? Wah, pas. Bapak pakai juga dong, biar kita bisa foto kembaran. Udah nggak bisa kembaran kita, Made. Kenapa? Ya, yang kamu pakai itu kan tadinya baju Bapak. Ya, baik. Tadi kalian sudah melihat ya video tadi. Nah, sekarang Ibu mau tanya sama kalian. Setelah kalian melihat video tadi, apa sih permasalahan yang dihadapi oleh si Made itu? Kenapa Made jadi sedih? Kenapa juga ayahnya sedih? Ada yang tahu tidak? Siapa yang mau menjawab? Itu bajunya kekecilan, Bu. Oh iya, betul. Baju Made kekecilan. Lalu ada lagi permasalahan selain bajunya kekecilan? Ayahnya nggak punya uang, Bu Guru. Iya, ayahnya tidak punya uang. Lalu ada lagi? Baju ayahnya dipotong. Iya, Dibuat betul. jadi baju Made. Ya, jadi tadi sepertinya ayah Made karena tidak bisa membelikan Made baju baru, akhirnya baju ayahnya yang dipotong ya, yang dikecilkan
untuk dipakai oleh Made. Nah, sekarang Ibu mau nanya. Tadi waktu ayahnya akan melakukan proses pemotongan baju, terlebih dahulu Made diapakan oleh ayahnya? Diukur, Bu Guru. Iya, Ukur. betul sekali. Ukur, Bu. Diukur. Ada yang tahu tadi menggunakan alat ukur apa? Meteran, Bu Guru. Meteran. Terus ada lagi? Iya, ini pintar sekali Nandia. Terus ada lagi? Apalagi tadi menggunakan alat ukur apa selain meteran? Ada yang tahu? Ada yang pernah ke tukang jahit? Iya, pernah Bu saya Pernah. Bu, jahit baju. Nah, betul, berarti pernah lihat meteran yang ada di tukang jahit? Aku Pernah. belum pernah Oke. lihat, Bu. Oh, belum pernah lihat. Kayangan Berarti dia bukan. Meli nggak pernah pergi ke tukang jahit ya? Oh, nggak pernah. Meli mah langsung ke toko baju ya, udah jadi. Oke, bagus. Tadi itu adalah ayah Made menggunakan meteran atau pita ya, meteran pita untuk mengukur badan Made yang nantinya akan dibuatkan baju oleh ayahnya. Seperti itu ya tadi. Jadi si ayahnya itu punya solusi untuk memecahkan masalahnya Made yang tidak bisa mengenakan baju yang lama. Jadi ayahnya Made itu mengorbankan baju ayahnya untuk dikenakan oleh Made dengan cara mengecilkan sesuai dengan ukuran badan Made. Tapi sebelum itu Made diukur terlebih dahulu menggunakan pita ukur atau meteran ya, yang biasa kalian sebut itu meteran atau pita ukur. Oke, selanjutnya Ibu akan menjelaskan kenapa sih tadi kok Ibu mengaitkan pada permasalahan Made tentang pita ukur, karena kalian juga akan nantinya belajar cara mengukur ya. Jadi kita sekarang akan mengetahui dulu apa sih satuan ukur baku yang bisa kita gunakan ya. Sebentar, Ibu akan menampilkan tayangan selanjutnya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang satuan baku. Ini balik lagi ke sini ya. Nah, satuan baku panjang. Apa sih satuan baku panjang? Satuan baku panjang itu adalah satuan yang merupakan satuan yang digunakan untuk mendeskripsikan ukuran tinggi, panjang, jarak, atau suatu benda ya yang dapat kita ukur. Jadi, ketika kita akan mengukur suatu benda, itu bisa dinyatakan dengan satuan panjang, satuan baku panjang ya. Apa aja sih satuan baku panjang itu? Ada yang tahu tidak? Waktu kelas 2, pernah kan diajarkan sekilas tentang satuan baku panjang? Ada yang masih ingat? Apa aja yang kalian ketahui? Sentimeter, Bu. Sentimeter. Lalu apa lagi? Meter. Ya. Lalu apa lagi? Ada yang tahu? Kilometer. Kilometer, betul. Nah, di dalam satuan baku panjang ini ya, itu ada meter, sentimeter, kilometer, desimeter, dan sebagainya. Nanti juga kalian akan belajar itu ya. Selanjutnya, di sini satuan panjang dalam kehidupan sehari-hari. Di sini satuan panjang hampir setiap hari kita gunakan, misalnya pada saat mengukur lebar lapangan, kedalaman sungai, ketinggian menara, jarak tempuh kendaraan, dan juga mengukur panjang lainnya. Sekarang Ibu mau nanya, kalian pernah tidak mengukur menggunakan alat ukur? Pernah tidak? Pakai penggas. Pernah. Ya, pernah ya. Pasti ada yang pernah, walaupun mungkin alat ukurnya menggunakan sederhana. Nah, sekarang kalian ini akan mencobanya lagi bersama teman kalian ya. Akan mencoba menggunakan alat ukur. Di sini Ibu akan membagi kelompok dulu. Satu kelompoknya beranggotakan 4 anak ya. 4 anak di sini nanti kita akan bagi menjadi 3 kelompok ya. Yang pertama kelompoknya Farah, lalu yang kedua kelompoknya Nur Afifah, dan yang ketiga kelompok Meli ya. Nanti kalian akan berdiskusi
tentang alat ukur dan juga akan menggunakan bagaimana cara menggunakan alat ukur ya. Nanti kan kemarin Ibu sudah pesan dengan kalian ya, suruh membawa alat ukur penggaris. Sekarang bawa tidak penggarisnya? Ada yang bawa penggaris? Bawa, Bu. Oke, penggaris ya seperti ini. Nanti kalian juga akan Ibu berikan ini apa namanya? Meteran pita ya atau tali ukur yang nanti akan kalian gunakan juga untuk mengukur ya. Jadi nanti setiap kelompok akan Ibu berikan ini pita ukurnya. Tapi kalau penggarisnya kan sudah disediakan oleh kalian masing-masing ya. Jadi nanti kalian akan mengerjakan LKPD yang akan Ibu berikan. Ibu berikan dulu LKPD-nya ya. Setiap anak Ibu akan berikan satu, tapi nanti mengerjakannya kalian bisa berkelompok. Sudah terima LKPD-nya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sekarang kita akan mulai mengerjakan LKPD-nya. Sebentar. Baik. Di yang pertama ini kalian nanti di sini akan tulis ya nama kalian, nama kelompok kalian tadi siapa saja ya. Lalu kalian nanti yang pertama harus kalian lakukan. Tadi kalian sudah menyimak kan? Sudah menyimak video yang Ibu berikan? Masih ingat tidak isi videonya seperti apa? Masih ingat isi videonya? Yang tadi Bu, yang Made bukan? Ya, betul. Yang Made. Masih ingat kan ya? Bajunya nggak muat. Iya, betul. Nanti kalian di sini tuliskan. Tadi kalian itu menemukan permasalahan apa oleh Made itu. Made punya masalah apa? Jadi kalian tuliskan di sini. Lalu solusinya apa dari permasalahan Made tersebut ya dengan bahasa kalian sendiri. Contohnya seperti ini ya, karena kalian masih kelas 3, jadi Ibu bimbing ya diskusinya. Jadi begini nanti dicontohkan oleh Ibu. Di sini tulis baju Made kekecilan. Jadi ayah Made membuatkan baju baru untuk Made. Tapi sebelum membuatkan baju baru tersebut, ayah Made mengukur Made dulu menggunakan pita ukur. Seperti itu ya bahasanya. Jadi kalian nanti di sini bisa menuliskan kalimat sesuai dengan bahasa kalian sendiri. Bisa seperti itu? Bisa, Bu. Ya, Berapa baris, Bu? Minimal 3 baris lah ya. Jadi nanti kalian di sini tuliskan. Tadi kalian tuh kan habis melihat video. Jadi kalian bisa tuangkan, ceritakan di sini. Apa sih isi dari video tersebut? Oke, selanjutnya tugas yang kedua adalah sebentar. Tugas yang kedua di sini, kalian akan melakukan penyelidikan dari benda yang ada di sekitar kalian menggunakan alat ukur ya. Jadi tadi penggaris yang sudah kalian bawa nanti akan kalian gunakan untuk mengukur benda-benda yang ada di sekitar kalian. Contohnya di sekitar kalian itu ada apa saja? Ada buku, ada tidak bukunya? Tempat pensil, Bu, tempat pensil. Betul, tempat pensil bisa ya. Nanti kalian Ibu kalau ngukur meja boleh nggak? Betul. Jadi nanti benda yang bentuknya kecil ya, yang pendek itu bisa kalian ukur menggunakan penggaris, sedangkan benda yang ukurannya lebih besar atau lebih panjang bisa kalian ukur menggunakan pita ukur yang sudah Ibu berikan ya. Jadi nanti kerjakan secara berkelompok sebanyak-banyaknya benda yang kalian temukan di sekitar kalian. Nanti bendanya kalian tulis di sini nama bendanya apa? Contoh buku. Lalu nanti kalian ukur berapa hasil pengukuran dari buku tersebut. Lalu alat ukur yang digunakannya itu apa? Contoh ya, Ibu akan mengukur buku. Nih, buku yang Ibu pegang ini akan Ibu ukur ya menggunakan penggaris. Bisa kalian lihat ya. Nanti kita mulai dari 0 dulu ya. Dari yang paling 0 di sini.
ke sini ya. Lihat kalian di penggaris kalian masing-masing bisa dilihat angka 0 kita tempelkan di ujung buku di sini. Lalu kita lihat ujung buku yang sampingnya lagi yang paling ujung sekali. Itu berhenti di angka berapa? Ini Ibu lihat di sini di angka 15. Jadi di situ hasil pengukurannya adalah 15. Dan untuk satuan baku penggaris itu menggunakan apa? Ada yang tahu tidak? Satuan bakunya Sentimeter. sentimeter. Berarti nanti kalian tulis 15 cm. Bisa menulis sentimeter? CM Bu ya? Betul, boleh kalian singkat menggunakan CM. Mariani pintar sekali ya. Boleh kalian singkat menggunakan CM, boleh juga kalian tulis menggunakan sentimeter. Kelas 3 sudah bisa menuliskan? Ya, jadi nanti kalian isikan di nama bendanya apa, lalu hasil pengukurannya berapa, dan alat ukur yang digunakan itu apa. Seperti itu bisa? Nah, kalau sudah paham, silakan kalian lakukan diskusi bersama kelompok kalian. Jika ada yang kesulitan, bisa memanggil Ibu ya. Ibu akan berkeliling mengecek hasil diskusi kalian. Silakan dimulai untuk diskusi. Bu, izin ke toilet. Iya, boleh, silakan. Berani ya sendiri ya, tidak perlu diantar. Ya, berani Bu. Kelompoknya Farah, ada yang kesulitan tidak? Mana ini kelompoknya Farah? Itu dipanggil Bu Guru. Ih, Aku lupa. Iya Bu Guru. Kesulitan tidak? Bisa tidak menggunakan alat ukurnya? Bisa Bu Guru. Oh, bisa ya, pintar. Apa benda yang sedang diukur, Farah? Ya, aku lagi ngukur meja. ngukur tempat pensilnya punya Neneng, Bu. Oke, boleh. Ya, silakan. Pinjam ya diukur. Neneng ya. Kali, iya boleh deh. Ibu, Oke. karena penggarisku pendek, aku ukurnya pulpen aja ya. Boleh, tidak apa-apa. Kan itu benda yang ada di sekitar kita juga ya. Makasih, Bu. Aku panjang nih, aku pinjam legi tadi penggarisnya. Ibu Ya, itu leginya datang, Bu. Oh iya, tadi Legi baru datang ya. Katanya Legi lagi sakit perut, jadi ini baru bisa datang. Nggak apa-apa ya. Aku sama juga, Bu, baru datang. Oh iya. Iya, Lina kenapa tadi baru datang? Tadi habis dari warung. Oh, dari warung. Habis sarapan dulu ya. Ayo silakan lanjutkan untuk berdiskusi ya bersama teman kalian. Berdiskusi dengan teliti, dengan tertib ya. Sudah? Sania sedang mengukur apa? Aku lagi mengukur buku pelajaran, Bu. Iya. Sudah bisa cara menggunakan alat ukurnya? Sudah, Bu. Oke, pintar. Baik. Sudah selesai semua? Sudah, Bu Guru. Iya, Bu. Ya, kalau sudah, kita akan lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya ya. Jadi di sini setelah kalian berhasil mengukur benda-benda yang ada di sekitar kalian menggunakan alat ukur yang disediakan tadi ya, menggunakan penggaris dan juga pita meteran, di sini nanti kalian akan mengambil kesimpulan ya dari apa yang telah kalian lakukan tadi ya. Jadi nanti bersama kelompok kalian, kan kalian tadi sudah melakukan pembuktian. Kalau buku, pensil, tempat pensil, pulpen, meja itu bisa kalian ukur menggunakan alat ukur ya. Tadi ada yang menggunakan penggaris, ada juga yang menggunakan meteran pita. Lalu selanjutnya di sini kalian di lembar kedua ini kalian bisa menyimpulkan benda apa saja yang bisa diukur menggunakan penggaris atau bisa juga diukur menggunakan meteran pita ya, dengan bahasa kalian juga di sini. Jadi benda apa saja tadi yang sudah kalian ukur, silakan kalian tulis di sini lalu berikan alasannya
kenapa buku itu bisa diukur menggunakan penggaris. Lalu kenapa juga pensil bisa diukur menggunakan penggaris. Lalu menggunakan satuan baku apa. Bisa seperti itu? Bisa, Bu. Ya, silakan kerjakan bersama kelompok kalian juga ya. Jadi, kalian nanti tulis di LKPD masing-masing, tetapi cara mengerjakannya bersama kelompok kalian. Seperti itu ya, tapi kalian harus tulisnya di LKPD kalian masing-masing yang sudah Ibu berikan. Seperti itu. Jadi, kalian bisa mengerjakannya bersama-sama dengan teman kalian. Jika sulit, bisa bertanya dengan ibu guru, contoh kalimatnya seperti apa. Tadi ibu sudah menyontohkan, barangkali ada yang masih bingung, bisa bertanya sama ibu guru bisa membantu kalian. Meli bisa? Bisa, Bu, bisa. Oke. Bu, itu lagi ngeganggu terus, Bu. Lagi nggak boleh ya. Kita sedang berdiskusi bersama kelompok, jadi harap tenang dan tertib ya. Kalian harus lebih teliti kalau sedang berdiskusi, harus bekerja sama. Jangan mengganggu temannya. Ya, Bu. Boleh ya? Oke. Ya, Bu, maaf, Bu. Ya, minta maaf sama Meli. Ya, Meli maaf ya. Ya, Bakalan diganggu lagi. Dimaafin nggak Meli? Ya, Bu, dimaafin. Iya, kalau kita mengganggu teman, kita harus meminta maaf ya. Ibu, kok saya ini lebih ya, Bu? Ini ada garisnya kecil-kecil. Itu garisnya dihitung ada berapa. Lalu misalkan pensil kalian berhenti di penggaris itu di angka 5, tetapi lebih dari 5-nya ya. Contoh lebih dari angka 5-nya, garisnya itu melebihi ada 6. Nah, kalau lebih dari 6 garisnya, itu kita bulatkan ke angka yang dekat dengan angka 5 sebelum angka 5, seperti itu ya. Maaf, sesudah angka 5, itu angka berapa. Kalau misalkan garisnya itu kurang dari 5, kalian bisa hitung ya garis yang kecil-kecilnya. Kalau kurang dari 5, kita bulatkan ke angka sebelum angka tersebut. Seperti itu. Yang kesimpulan? Ya, sudah, Bu. Kalau Sudah, sudah Bu. semua, Bu. Ibu nanti akan memanggil kelompok mana nih yang mau mempresentasikan hasil dari pengukurannya. Sudah siap belum? Sudah siap? Oke, Ibu akan panggil ya. Coba kelompok siapa ya? Kelompoknya Nur Afifah, coba. Coba presentasikan hasil dari pengukuran tadi. Nur Afifah habis mengukur apa saja kelompoknya, benda apa saja yang sudah diukur, dan hasil pengukurannya berapa. Seperti itu. Coba Nur Afifah. Suaranya nggak kedengeran, Bu. Itunya, Nurnya nggak kedengeran suaranya. Oh, belum ya? Belum ngomong. Belum, sabar ya. Wah, ternyata temennya sudah mau menyimak nih ya. Temen yang lain bisa menyimak ya penjelasan. Tadi ngukur buku tulis. Ya. Panjangnya itu, lebarnya panjangnya tadi teh. Panjangnya berapa? Ke itunya Bu ya, dari bawah ke atas itu ya, 21. 21 apa? Sentimeter. Sentimeter, betul. Lalu mengukur apa lagi? Mengukur tempat pensil, sama Tempat tadi kayak Bu pensil. Meli pinjam punya siapa tadi? Punyanya Neneng. Iya. 15 cm. Oh iya, 15 cm, betul. Mengukur berapa benda, Nur Afifah? Buku, pensil, meja, dan papan tulis. Terus pulpen, Bu. Oke, pintar. Baik, Gus ya. Oke, teman-teman yang lain, kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompoknya Nur Afifah. Bagus ya, sudah bisa mengukur benda-benda yang ada di sekitar kita. Selanjutnya, coba kelompoknya Farah. Mana kelompoknya Farah? Tadi mengukur apa saja?
Ibu, aku malu. Yang pilih Kenapa? temen aku aja. Aku malu. Kenapa malu? Aku takut kamu nggak dapat aku nilai. salah. Nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Nanti kan dibantu sama ibu guru dan teman-teman yang lain. Jadi jangan takut salah. Ayo, tadi apa ngukurnya? Dibacakan saja. Tadi habis mengukur benda apa saja? Aku tadi ngukur buku sih, Bu, selain meja. Oh iya, buku. Hasil pengukurannya berapa bukunya? Buku hasilnya 15 cm, Bu. Betul. Lalu kalau meja hasilnya berapa meja? Oke, bagus. Selanjutnya, kelompoknya Meli bagaimana? Sudah selesai Bu. kan? Udah. Nah, kalau untuk kelompoknya Meli, Ibu pengen tahu kesimpulan dari hasil pembuktian tadi bagaimana? Kalau misalnya bendanya kecil-kecil, kita Ya. bisa ngukurnya pakai penggaris, Bu, kayak pensil, buku, pulpen, tempat pensil. Tapi kalau bendanya yang panjangnya panjang-panjang yang gede-gede kayak meja, kayak papan tulis itu pakai pita yang meteran, Bu. Soalnya kalau pakai penggaris susah. Oke, betul sekali. Benar ya. Jadi, kesimpulan yang kalian tulis, yang kalian isi itu berdasarkan hasil dari pembuktian yang sudah kalian lakukan ya. Pintar sekali. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok Meli. Oke, selanjutnya kita akan tepuk semangat dulu ya untuk teman-teman kita yang tadi sudah melakukan presentasi, dan juga untuk kita semua yang tadi sudah melakukan diskusi bersama teman-teman. Ayo kita tepuk semangat dulu yuk. Tepuk semangat. Masih semangat untuk belajar? Masih, Bu. Baik, kalau masih kita lanjutkan ya. Ibu akan memberi penguatan kepada kalian tentang pengukuran panjang ya. Nah, sekarang tadi kalian kan sudah membuktikan dan menggunakan alat-alat satuan panjang ya. Di sini tadi ada yang mengukur buku, mengukur panjang pensil, mengukur panjang meja dan lain sebagainya di situ ya. Nah, penggunaan satuan itu sangat penting dalam pengukuran ya. Tanpa adanya satuan panjang, pengukuran yang kita lakukan tidak dapat dipahami oleh orang lain. Contohnya misalkan ya, kita mengukur panjang tongkat ya. Kita tidak menggunakan satuannya, hanya bilang tongkat itu panjang sekali. Kita kan tidak tahu ya. Jadi tongkat itu berapa panjangnya? Apakah menggunakan senti atau meter? Jadi satuan panjang itu sangat diperlukan untuk pengukuran. Selanjutnya nih, tadi alat ukur ya yang sudah kalian gunakan. Nah, kalian bisa lihat ini ya. Kelihatan tidak yang Ibu tampilkan kepada kalian? Kelihatan, Bu. Lihat? Oke, baik. Di sini ada contoh-contoh alat ukur ya. Tadi seperti Nandia katanya pengen mengukur ruangan kelas seperti itu. Tapi dia tidak bisa menggunakan meteran pita karena meteran pita itu terlalu pendek untuk mengukur ruangan kelas. Jadi di sini ada alat ukurnya ya. Alat ukur panjang. Untuk dapat mengetahui tinggi, panjang, lebar, atau tebal, kamu membutuhkan sebuah alat ukur. Selain untuk mengetahui nilai besaran yang belum diketahui, alat ukur panjang ini berfungsi untuk membandingkan panjang suatu benda dengan benda lainnya. Ada beberapa alat ukur yang bisa kamu gunakan nih, contohnya penggaris. Tadi kalian sudah menggunakan penggaris? Sudah bisa menggunakan penggaris tadi? Sudah, Bu. Oke, tadi kalian sudah membuktikan ya, sudah menggunakan penggaris. Lalu selanjutnya ada meteran pita. Nah, di sini meteran pita juga kalian sudah menggunakannya tadi? Sudah. Oke, sudah menggunakannya ya. Nah, tahu kan cara menggunakannya tadi ya? Sudah Ibu beri contohnya, mulai dari 0, dari angka 0 sampai dengan ujung benda yang akan kita ukur itu berhenti di angka berapa. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada meteran saku. Ada yang pernah melihat meteran saku seperti ini? Seperti di gambar? Nah. Siapa yang Sudah, Bu.
menggunakan meteran saku? Biasanya siapa itu yang bisa menggunakan meteran saku? Tukang bangunan, Tukang Bu. bangunan. Tukang kayu, Bu. Ibu juga nih punya meteran saku ya. Meteran saku ini biasa digunakan oleh tukang bangunan seperti tukang kayu ya, tukang pembuat lemari, tukang pembuat pintu ya, ataupun tukang bangunan. Ini terbuat dari besi ya, makanya kalian tidak bisa menggunakan ini karena ini masih berbahaya untuk kalian. Makanya ini digunakan oleh tukang bangunan. Kalian itu masih bisa menggunakannya penggaris dan meteran pita saja terlebih dahulu ya. Karena kalian kan masih kecil, jadi kalian harus menggunakan benda-benda yang aman dulu. Jangan yang berbahaya. Ini karena meteran saku ini terbuatnya dari besi dan bisa melukai kalian kalau kalian tidak berhati-hati. Oke, selanjutnya di sini ada meteran roll. Siapa yang pernah lihat meteran roll? Ini panjang sekali ya. Ada yang pernah lihat seperti ini di mana? Di Aku toko, belum pernah Bu. lihat, Bu. Belum Toko. pernah lihat, Bu. Iya, di sekolah juga ada ya. Biasanya digunakan oleh guru olahraga ketika akan mengukur anak-anak kalau lagi lompat jauh. Seperti itu. Pernah lihat tidak? Kalau kakak kelas kalian sedang berolahraga ya, terus melakukan kegiatan lompat jauh, biasanya lompatannya itu berapa meter jauhnya. Nah, itu diukur menggunakan meteran roll. Bisa juga kalau di jalan ya, mengukur panjang jalan, misalkan ada jalan yang sedang diperbaiki. Itu ada petugas ukurnya menggunakan meteran roll, mengukur jalan sampai mana jalan ini akan diperbaiki. Seperti itu ya. Jadi, alat ukur yang Ibu berikan contoh ini ada penggaris, meteran pita, meteran saku, meteran roll, itu biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau penggaris menggunakan satuan bakunya apa? Sentimeter, betul. Kalau penggaris menggunakan satuan bakunya itu adalah sentimeter. Sedangkan meteran pita, ada yang tahu menggunakan satuan bakunya apa? Sentimeter sama meter. Betul. Benar nggak, Bu? Betul ya. Kalau meteran pita itu bisa menggunakan sentimeter dan juga menggunakan meter. Nah, kalau meteran saku biasanya karena ini panjang, jadi menggunakan meter ya. Dan meteran roll juga biasanya menggunakan meter sampai dengan kilometer. Seperti itu. Oke, selanjutnya di sini. Nah, di sini hubungan antara satuan baku kilometer, meter, dan sentimeter. Kilometer itu pernah kalian temui kalau misalkan dalam kehidupan sehari-hari itu dalam menentukan apa kilometer? Kalau meter dan sentimeter kan tadi menentukan benda, panjang benda. Kalau kilometer biasanya menentukan apa? Ada yang tahu tidak? Aku lihatnya di jalan tol, Bu Guru. Oh iya betul, di jalanan ya, kilometer seperti itu. Nah, kalau kilometer itu biasanya menentukan jarak ya, panjang jarak atau jauhnya jarak seperti itu. Kalau misalkan nih kalian jalan-jalan pergi mau ke Jakarta, biasanya lewat jalan tol, itu kalian bisa melihat banyak papan ya, di situ ada 100 km ya, itu namanya 100 km. Ada juga yang 90 km, itu artinya 90 km. Seperti itu ya. Jadi kalian harus tahu singkatan-singkatannya. Nah, di sini kalian juga bisa mengetahui singkatan-singkatan dari satuan baku. Di sini kalian bisa lihat. Pertama, apa ini? Ada apa? Tulisan apa? Di tangga satuan ini, coba kalian perhatikan tangga satuannya terlihat tidak? Terlihat ya. Di yang paling pertama, paling atas ada apa ini tulisannya? Kilometer. KM. KM itu artinya kilometer ya, yang tadi digunakan untuk mengukur jarak ya. Ini yang paling jauh, ini namanya kilometer, yang paling panjang. Lalu kita turun ke bawah, ada HM. HM itu ada yang tahu apa singkatannya?
Coba yang udah bisa baca. Ini di sampingnya ada nih keterangannya. HM itu apa? Hektometer. Hektometer. Hektometer itu biasa digunakan untuk mengukur tanah ya. Itu menggunakan HM, hektometer. Lalu di sini turun lagi ke bawah ada dam. Dam itu apa? Dekameter. Dekameter. Turun lagi ke bawah ada M. M apa M? Meter. Betul. Turun lagi ke bawah ada D. Desimeter, Bu, desimeter. Oh iya, pintar sekali. Terus Bawah lagi ada apa? Sentimeter. Sentimeter. Paling bawah ini ada apa? Milimeter. Betul. Milimeter. Mm ini artinya yang paling kecil. Tadi ada di penggaris kalian yang garis-garis kecil itu dinyatakannya dengan milimeter ya. Jadi selain sentimeter di penggaris juga ada yang garis-garis kecil itu namanya milimeter. Seperti itu. Jadi kalian tadi tahu ya. Ini yang ada garis-garis kecil di penggaris kita itu apa, Bu? Itu adalah satuan milimeter. Sedangkan garis yang panjangnya yang menunjukkan angka 1, 2 sampai seterusnya itu adalah sentimeternya. Seperti itu. Paham anak-anak? Paham tidak? Paham, Bu. Oke, baik. Nah, selanjutnya di sini ada hubungannya ya. Nah, kamu bisa lihat nih, yang namanya tangga itu kan ada yang naik dan ada yang turun. Kalau kita naik ke atas itu semakin tinggi, berarti nantinya nilainya akan semakin besar. Sedangkan turun ke bawah itu semakin kecil ya. Jadi nanti seperti ini, kalau naik ke atas itu dibagi 10, sedangkan turun ke bawah dikali 10 setiap satu tangganya. Setiap turun satu anak tangga dikali 10. Contohnya seperti ini ya. Meter akan turun ke desimeter. Itu turunnya berapa? Berapa langkah? 1 atau 2? Satu. Berarti kalau turun itu diapakan? Dikali. Berarti 1 meter dikali 10. Berapa? Ayo ingat perkaliannya kan sudah diajarkan. Betul. 1 meter dikali 10 sama dengan 10 desimeter. Berarti nilai 1 meter itu sama seperti 10 desimeter. Seperti itu ya. Ketika kita meter akan turun ke sentimeter, 1 meter akan turun ke sentimeter. Jadi berapa senti nih? Turunnya berapa tangga nih meter ke sentimeter? Ada yang tahu tidak? 2. 2. Berarti kalau 2 itu berapa dikalinya? Nilainya tinggal ditambahkan 1 lagi. Ya, dikalinya itu 100. Jadi 1 meter dikali 100. Jadi berapa? 100. Berarti 1 meter itu nilainya sama seperti 100 cm. Panjang 1 meter nilainya sama seperti panjang 100 cm. Seperti ini contohnya ya. Nah, di sini contoh hubungan antar satuan panjang kilometer, meter, dan sentimeter. Setelah kamu melihat dan mempelajari tangga satuan panjang, jadi dapat disimpulkan seperti ini. 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kenapa 1000 meter? Karena turunnya berapa tangga? Ada yang tahu? 3, Bu. 3 tangga. Kita bisa lihat dari nolnya ya. Kalau nolnya ada 3, berarti turunnya 3 tangga. Kalau nolnya ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, berarti turunnya 5 tangga. Seperti itu. Bisa mencirikannya seperti itu? Bisa, Bu. Oke, pintar sekali ya. Nah, di sini ada 1 kilometer sama nilainya dengan 100.000 cm. Artinya 1 kilometer dikali 100.000 jadilah 100.000 cm. Lalu di sini juga ada 1 meter sama dengan 100 cm. Sekarang contohnya di sini. 3 kilometer itu jadi berapa meter?
Ada yang tahu tidak? 3 kilometer jadi berapa meter? 3.000, betul, karena turunnya 3 tangga. Tinggal 3 dikali 1.000 meter. Jadi 3.000 meter. Seperti itu ya. Bisa? Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang masih bingung nggak? Kalau sudah bisa semua, kita kembali lagi ke LKPD yang sudah kalian pegang ya. Di situ ada soal yang harus kalian kerjakan di LKPD tersebut ya. Sebentar. Silakan nanti kalian kerjakan yang ini, bagian yang ketiga. Setelah tadi diskusi bersama teman kalian, sekarang kerjakan masing-masing ya. Tidak diskusi lagi karena tadi diskusinya sudah selesai. Jadi yang di LKPD yang ini, nah, kalian kerjakan sendiri. Di sini ada 5 soal yang harus kalian kerjakan masing-masing. Bisa ya? Silakan kalian kerjakan ini. Ibu beri waktu 10 menit untuk mengerjakannya. Nanti kalau ada yang bingung, bisa tanyakan kepada Ibu. Silakan kalian kerjakan ya. Bu Guru, pensil aku patah. Aku izin ngeraut dulu ya. Boleh, silakan. Bisa semua mengerjakannya? Atau Guru, ada yang aku nggak kebingungan? ngerti yang nomor 5. Berapa? Nomor 5. Oke, Andi memiliki tongkat sepanjang 1 meter lebih 25 cm. Tongkat Andi panjangnya sama juga dengan berapa? Seperti itu ya. Jadi di sini tongkatnya Andi tadi 1 meter ya, lebih 25 cm. Ini kalau tongkat itu biasanya menggunakan meter apa sentimeter? Meter ya, Bu ya. Meter ya, jadi sentimeter. Jadi di sini kita gunakan sentimeter saja ya. Jadi nanti 1 meter itu berapa sentimeter? Seperti itu. Nanti ditambahkan 25 cm. Tadi 1 meter berapa sentimeter? Meli masih ingat 100 ya? Nah, 100 ya, Bu. berarti 100 cm ditambah 25 cm jadi berapa? Isi di sini ya. Menggunakannya di sini satuannya sentimeter saja ya. Bu. Ada lagi yang masih bingung? Sudah selesai, Bu Guru. Oke, pintar sekali Kania, sudah selesai. Ayo yang lainnya jangan mau kalah sama Kania tuh. Kania sudah selesai. Udah, Bu Guru, dikumpulin di mana? Betul, kalau sudah selesai bisa dikumpulkan di meja Ibu ya. Dengan tertib dan rapi ya. Kalian sudah kelas 3 harus bisa belajar tertib dan rapi, oke? Silakan kalau sudah bisa dikumpulkan di meja Ibu. Bu Guru yang udah boleh istirahat nggak? Ya, bentar ya. Kita tunggu teman-temannya dulu. Jadi kita harus bersama-sama, nggak boleh dulu-duluan ya. Kita harus bersama-sama keluarnya untuk beristirahat. Oke, sudah selesai semua? Baik, kalau sudah selesai semua, nah sekarang Ibu pengen tanya sama kalian, apa sih hal apa yang kalian senangi tadi ketika melakukan diskusi saat apa? Saat melakukan Ngukur, Bu. Ngukur, Bu. Terus apa yang menurut kalian susah sekali Ibu? Saya nggak ngerti ini. Bagaimana? Bu, soal nomor 5 susah. Soal, Bu. Saat mengerjakan soal ya. Ya, baik, berarti tandanya kalian harus lebih banyak berlatih lagi dalam mengerjakan soal ya. Dan juga kalau ada ibu guru sedang menerangkan, diperhatikan lagi supaya kalian bisa nanti mengerjakan soal ya. Karena soal yang ibu buat itu berdasarkan apa yang diterangkan oleh ibu. Seperti itu. Kalau kalian menyimak ibu dengan baik, pasti kalian juga bisa mengerjakan soalnya dengan baik. Seperti itu ya, bisa dipahami ya.
Oke, baik, karena pelajaran kita ini sudah selesai ya. Kita ucapkan hamdalah dulu ya. Alhamdulillah. Kalian sudah melakukan